Halo Sobat Fighter, pertemuan Gervonta Tank Davis dengan Ryan King Garcia telah ditentukan. Mereka akan bertarung pada 22 April di T-Mobile Arena Las Vegas. Pertarungan dua bintang tinju dunia ini akan terjadi di catchweight 136 pon atau 61,7 kg. Hal ini menjadi kesepakatan bersama kedua petinju ini. Sebab memang keduanya berada di dua divisi yang berbeda. Gervonta Davis merupakan juara divisi lightweight 135 pon versi badan tinju WBA. Sedangkan Ryan Garcia bertanding di divisi super lightweight 140 pon. Memang berat badan menjadi salah satu klausul dalam kontrak pertarungan mereka. Gervonta Davis tak ingin perbedaan berat badan lebih dari 10 pon saat mereka bertarung. Meskipun klausul seperti ini bukanlah hal baru dalam olahraga ini, tetap saja mendapat respon sinis dari para penggemar tinju. Para penggemar beranggapan bahwa hal ini adalah bentuk ketakutan dari Gervonta Davis. Bahkan ada juga penggemar yang percaya klausul itu adalah salah satu cara Gervonta Davis untuk menang. Dikatakan laga ini akan menjadi pertarungan terbesar setidaknya hingga saat ini. Sampai sekarang tidak jelas apakah gelar kelas ringan WBA Gervonta Davis akan dipertaruhkan. Terlepas dari implikasi pertarungan di divisi ringan, merupakan kelegaan bagi penggemar tinju bahwa pertarungan telah diumumkan secara resmi. Namun pertanyaannya, seberapa besar pertarungan Gervonta Davis dan Ryan Garcia? Apakah pertarungan super ini bisa menjadi awal dari pertarungan yang lebih signifikan yang akan datang? Gervonta Davis dan Ryan Garcia, keduanya berusia di bawah 30 tahun, dan masing-masing adalah dua nama besar yang memiliki daya tarik dalam olahraga ini. Meski berbeda di divisi, sudah sejak lama kedua petinju ingin saling berhadapan. Meski permasalahan hukum yang dihadapi Gervonta Davis sempat dikhawatirkan menjadi penghambat pertemuan dua bintang tinju ini. Gervonta Davis yang mengakui bersalah dalam peristiwa tabrak lari pada November 2020 yang menyebabkan 4 orang dirawat di rumah sakit. Atas peristiwa itu, Gervonta Davis menghadapi kemungkinan menjalani 60 hari penahanan. Tapi jika ini adalah olahraga lain, bisa dipastikan Gervonta Davis akan dilarang berkompetisi. Tetapi karena ini adalah tinju yang berada di pinggiran kesopanan dan bersikeras untuk hidup dengan reputasinya, yang norak dengan toleransi yang tidak tahu malu terhadap kriminalitas. Dia bersiap untuk bayaran 8 digit dalam pertarungan terbesar tahun ini. Begitu pentingnya pertarungan Gervonta Davis dan Ryan Garcia, pertarungan besar antara dua bintang yang tak terkalahkan. Gervonta Tank Davis 28 kemenangan dengan 26 KO dan Ryan King Garcia 23 kemenangan dengan 19 KO. Setelah berbulan-bulan dan negosiasi ulang tentang klausul pertandingan, kini pertarungan kedua bintang tinju ini telah resmi diumumkan. Pertemuan dua petinju yang paling populer dan memiliki kemampuan memukul KO terbaik di dunia tinju saat ini. Sampai saat ini, sebagian besar karirnya Gervonta Davis dipromosikan oleh Floyd Mayweather Jr. di bawah Mayweather Promotion. Gervonta Davis, juara kelas ringan badan tinju dunia WBA, dan salah satu atlet muda paling berbakat di Amerika. Ia adalah representasi perjuangan dari bakat yang tumbuh dengan latar belakang dari orang miskin menjadi kaya raya. Penduduk asli Baltimore Barat ini menempuh jalan yang sulit melalui kemiskinan yang parah. Belajar bertinju di bawah pelatih yang menginspirasi karakter Dennis Cutting West, dan menjadi juara dunia termuda kedua dalam olahraga tersebut hanya dalam usia 22 tahun. Gervonta Davis memiliki daya tarik sendiri bagi penggemar. Selama 4 pertarungan terakhirnya, Gervonta Davis mampu menarik banyak penonton. Total hampir 80.000 orang hadir pada 4 pertandingan terakhirnya, dan itu adalah 4 pertarungan dengan penjualan signifikan. Pencapaian ini ia dapat saat melawan Hector Luis Garcia, Rolly Romero, Isaac Cruz, dan saat melawan Mario Barrios di Atlanta. Ryan Garcia saat ini dipromosikan oleh Oscar De La Hoya di bawah Golden Boy Promotion. Garcia akan menjadi petarung utama VVV pertemuan pertamanya bersama Gervonta. Dengan 2 pertandingan sebelumnya, Ryan Garcia mampu menarik lebih dari 11.000 penggemar di Los Angeles dan lebih dari 14.000 di San Antonio. Dimanapun pertarungan Gervonta Davis dan Ryan Garcia terjadi, itu akan menjadi pertarungan yang sukses. Apakah pertarungan memiliki daya tarik utama yang cukup untuk menghasilkan 1 juta pembelian VVV?
Meski merasa sulit untuk bertanding di 136 pon, Ryan Garcia tak ingin melewatkan pertarungan besar ini. Sulit untuk berada di 136 pon, saya bukan anak kecil lagi, saya berusia 24 tahun dan saya banyak berkorban, saya lapar, saya ingin menang. Dan saya melakukan diet ketat untuk menurunkan berat badan yang diperlukan. Aku memberikan segalanya untuk pertarungan ini, kata Garcia. Dengan nada yang menyindir, Ryan Garcia yakin mengalahkan Gervonta Davis dan ia yakin dapat membawa penggemar baru ke olahraga ini. Ini adalah pertarungan super tahun ini. Tinju harus kembali ke pertarungan terbaik melawan yang terbaik. Dan saya akan membawa kembali sensasi, keglamoran, dan generasi baru penggemar ke olahraga yang indah ini. Tank lebih pendek dari saya, lebih lambat dari saya, lebih tua dari saya, dan dia tahu itu. Ia telah menghindari saya selama berbulan-bulan, namun kini ia kehabisan alasan. Inilah waktunya untuk mencetak KO, kata Ryan Garcia. Menanggapi batasan rehidrasi yang disebutkan dalam kontrak mereka, Ryan Garcia yakin batasan berat badannya tidak akan menghalanginya dalam pertarungan. Bahkan Oscar De La Hoya mengatakan kepada Boxing Science, jika ada pertarungan yang akan lebih dari 1 juta VVV, itu adalah pertandingan Ryan Garcia dan Tank Davis. Dua pertandingan tinju terbaru yang menghasilkan tingkat pembelian $1 juta pada VVV di Amerika adalah pertarungan eksebisi. Floyd Mayweather dengan Logan Paul menjual 1 juta pada tahun 2021 dan kontes Mike Tyson versus Roy Jones Jr. menjual 1,6 juta pada tahun 2020. Bahkan Canelo Alvarez gagal mencapai angka 1 juta di VVV sejak pertandingan ulangnya dengan Gennady Golovkin pada tahun 2020. Sejauh mengapa pertarungan Gervonta Davis dan Ryan Garcia adalah pertarungan besar untuk tinju pada tahun 2023. Ini bukan hanya untuk pertarungan itu sendiri, tetapi juga untuk masa depan olahraga ini. Pertarungan ini bisa menjadi barometer seberapa besar minat yang dapat dihasilkan oleh olahraga ini dengan bintangnya saat ini. Dengan kedua pertarung memiliki rasio KO yang tinggi, kemungkinan pertarungan akan sesuai dengan hype. Itu bisa menyebabkan lebih banyak pertarungan antara keduanya di masa depan. Dan seperti semua olahraga, tinju membutuhkan persaingan. Jadi meski Davis Garcia mungkin tidak menyelamatkan olahraga ini, itu bisa menjadi katalisator untuk mengembalikannya ke arah yang benar.